Shalom dan selamat hari Minggu, sahabat Kristus di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali untuk dapat mempersiapkan diri kita di dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini yang akan kita bawakan di ibadah KKR GBKP. Saudaraku yang terkasih, dalam kasih Tuhan yang menyertai dan menolong kita, di dalam doa kita tetap berharap dan beriman kepada Tuhan agar senantiasa dalam pertolongan yang Dia berikan bagi kita, dimampukan dan diupayakan di dalam diri kita, kebenaran itu akan dinyatakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala pertolongan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami dan membuka loh hati kami yang paling dalam dan merendahkan diri kami untuk Engkau perbaharui, untuk Engkau tuntun dan ajar kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Nyatakan kuasa-Mu begitu besar di dalam diri kami, agar di dalam menyampaikan dan menerima renungan firman ini, kami dimampukan untuk dapat melakukan dan mengimaninya sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR kita dari kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita dengan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita adalah: "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Amsal 3 ayat 5. Begitu juga kalau kita melihat bacaan remaja di hari Minggu ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan yang menjadi tema di hari Minggu ini, saudaraku yang terkasih, adalah beriman di tengah kemajuan teknologi. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Di hari Minggu ini, beriman salah satu hal yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, baik yang belum kelihatan ataupun kita memiliki pengharapan terhadap satu hal yang belum kita terima dalam kehidupan kita. Ini boleh kita bandingkan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman itu sangat penting kita tanamkan di dalam hidup kita,
Karena melalui iman percaya kepada Tuhan, kita nyaman melakukan segala aktivitas yang boleh kita kerjakan di dunia ini. Tanpa iman yang sesungguhnya yang kita miliki kepada Tuhan, hidup kita akan kering, hidup kita akan hampa. Hidup kita tidak berarti. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 15, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang sesungguhnya. Barang siapa yang tinggal dan melekat di dalam aku, dia akan menghasilkan buah yang lebat dan menghasilkan buah yang berkualitas." Artinya, iman itu akan menjadikan diri kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi penting sekali iman ini sebagai modal dasar bagi kita, agar melalui iman percaya kita kepada Tuhan, hidup kita diiring, hidup kita diajar, hidup kita disertai, hidup kita diberikan kemenangan atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kemajuan teknologi, banyak peluang yang diajarkan kepada kita agar kita meninggalkan iman kita. Bahkan ada orang yang menduakan Tuhan. Teknologi pada saat ini menjadikan kehidupan manusia fokus untuk hidup dalam teknologi tersebut. Karena apa yang ditawarkan oleh teknologi banyak sekali membantu kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam kebutuhan, dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, di hari Minggu ini, satu hal yang sangat penting kita tanamkan kepada kehidupan adik-adik kita, agar mereka dapat mengalahkan teknologi. Bukan berarti mereka gaptek hidupnya, tapi boleh hidup dalam teknologi, tapi bukan teknologi itu yang mengatur dan menguasai hidup mereka. Tapi kehidupan yang beriman dapat menempatkan mereka untuk dapat menguasai dan hidup dalam teknologi yang tepat guna yang boleh mereka pakai di dalam hidupnya. Perikop renungan kita di hari Minggu ini berbicara ataupun bercerita mengenai Menara Babel. Kalau kita diingatkan tentang Menara Babel, pasti kita selalu mengingat tentang bagaimana manusia itu tinggi hati. Manusia itu mau serupa dengan Allah dan lain sebagainya. Menara yang didirikan oleh bangsa Israel yang puncaknya sampai ke langit. Motivasi mereka mendirikan menara ini dari kemampuan mereka, dari kebersamaan mereka, dari tujuan bersama. Mereka memiliki tujuan bersama agar dunia melihat bahwa kehebatan mereka bisa menjadikan menara pencakar langit di era itu. Mereka sangat bangga dan dunia akan memuji-muji mereka. Bahkan mereka menganggap mereka adalah hebat di hadapan Tuhan. Bahkan kehebatannya itu menunjukkan tinggi hati mereka di hadapan Tuhan. Saudaraku, manusia dengan segala kemampuan, manusia memiliki kelebihannya dalam mendirikan menara ini. Ketika mereka mendirikan menara ini dalam master plan ataupun rancangan dan rencana yang mereka sepakati bersama, ini sebenarnya satu hal yang luar biasa. Tapi yang membuat hal yang demikian menjadi satu awal kehancuran bagi bangsa ini adalah ketika mereka tidak percaya lagi Tuhan. Mereka lebih percaya kepada teknologi yang mengajarkan mereka, yang memampukan mereka untuk membuat satu hal yang luar biasa ketika itu. Jadi ketika datangnya Tuhan untuk dapat melihat, mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel di dalam mendirikan Menara Babel, di sini yang Tuhan lihat adalah tujuan pendirian Menara Babel ialah untuk kesombongan dan untuk kepuasan diri semata. Inilah yang perlu kita garis bawahi. Tuhan tidak pernah mengajar kita hidup sombong. Tuhan tidak pernah mengajar kita egois. Tuhan tidak pernah mengajar kita tinggi hati. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti bagaimana Yesus memberi diri untuk dapat memperdamaikan kita. Ajaran daripada cerita Alkitab ini akan kita lihat bagaimana
Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel mendatangkan amarah Tuhan yang memandang semuanya itu tidak baik dan merencanakan untuk menghancurkannya. Saudaraku, semua tindakan Tuhan, penglihatan Tuhan bagi ciptaannya selalu yang terbaik. Tapi penglihatan kita terhadap diri kita sendiri belum tentu yang terbaik. Penglihatan Tuhan tentunya akan memperbaiki hati ataupun tujuan hidup yang salah. Tujuan Tuhan memperbarui hidup manusia agar kita layak menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Menara Babel ini merupakan kisah tentang kesombongan manusia yang melawan Allah dan ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat sombong di mata Tuhan. Kita sebagai manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Kita manusia adalah milik Allah. Tidak pernah tersirat di dalam setiap orang yang percaya untuk menyamai kekuasaan kita dengan Allah. Kita adalah manusia berdosa yang dilayakkan untuk menerima kasih Tuhan. Semua ciptaan Allah adalah sudah selayaknya kita hidup sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita. Sudah seharusnya kita memberi diri, memberi kehidupan kita, bagaimana kita dipelihara dan diberikan hikmat Tuhan untuk dapat bertahan hidup. Penyertaan Tuhan membawa kita berpikir positif, menjauhkan pikiran-pikiran negatif, sehingga pikiran positif memancarkan satu rasa syukur yang boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehidupan manusia selalu jauh dari Tuhan. Mereka berpikir melakukan satu hal di dalam kehendak mereka. Mereka melakukan satu hal yang menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Itu adalah keinginan daging yang menjadi tolak ukur kehidupan orang yang jauh dari Tuhan. Maka dari itu saudaraku, di hari Minggu ini kita tidak boleh terjebak dalam pikiran-pikiran duniawi. Apalagi teknologi yang begitu pesatnya berkembang pada era kehidupan kita saat ini. Jangan sempat teknologi menguasai pikiran manusia. Jangan sempat teknologi merusak iman kita kepada Tuhan. Seperti kisah Menara Babel, kesombongan diri mendatangkan bencana bagi manusia. Kita melihat perkembangan teknologi pada saat ini. Perkembangan teknologi itu banyak sekali mempengaruhi kehidupan adik-adik kita, anak-anak kita. Semua berkaitan dengan teknologi, baik dalam studi mereka, sekolah mereka, baik dalam kegiatan sehari-hari, bahkan dalam pelayanan. Sering sekali melibatkan teknologi tersebut. Tapi dalam hal ini kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Seperti kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5, bagaimana kehidupan kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh bersandar kepada pemahaman dan pengetahuan kita. Teknologi adalah hasil produk daripada manusia. Dan teknologi itu tidak bisa menjamin kebahagiaan dan kesuksesan hidup manusia, apalagi keselamatan kita. Realita teknologi yang kita lihat pada dasarnya saat ini saudaraku, sangat banyak berdampak negatif terhadap kehidupan kita sesungguhnya. Dan ini harus kita ingatkan kepada adik-adik kita. Allah menghendaki kehidupan manusia itu adalah agar kita menggunakan teknologi untuk menjadi berkat bagi orang lain ataupun berguna bagi kita. Sehingga melalui kemajuan teknologi kita semakin mampu bersyukur, kita semakin mempermuliakan Tuhan, kita sangat bisa menyatakan dalam diri kita melalui iman kita, Allah kita hebat dan sangat baik. Dia memberikan satu media bagi dunia ini dari teknologi untuk dapat mempermudah segala akses kehidupan yang boleh kita lakukan. Begitu juga kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang menjadi bahan bacaan remaja kita. Teknologi memang kalau kita lihat, kalau bisa kita taklukkan, kita manfaatkan sebaik mungkin,
Ini sangat baik menunjang segala pelayanan kita dan pekerjaan kita. Tetapi bacaan remaja ini mengingatkan kita, perkembangan zaman pada manusia pada saat ini sangat baik untuk dapat membantu segala kebutuhan dan pekerjaan kita. Seperti terdahulu sudah saya sebutkan, bagaimana kita lihat seperti Salomo juga. Dalam kemajuan teknologi yang ada ketika itu, dia berambisi untuk membangun bait Allah, sehingga keinginannya ini tentu melibatkan teknologi ketika pada zamannya dia ada, sehingga sangat membantu manusia untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam pendidikan kita, pengenalan kita, kemampuan kita menggunakan teknologi ini sejak dini, sejak usia dini, sehingga membutuhkan satu hal bimbingan, arahan, agar perkembangan adik-adik kita tidak terganggu. Tema kita di hari Minggu ini adalah beriman di tengah-tengah kemajuan teknologi. Jangan gara-gara dalam kemajuan teknologi, hidup adik-adik kita tidak terkontrol, tidak diarahkan, tidak bisa dikendalikan lagi. Tapi kemajuan teknologi bisa membimbing dan menolong adik-adik kita untuk menahan diri mereka, bisa membagi waktu, bisa mengalahkan teknologi itu agar tidak merusak masa depan mereka. Jadi dalam hal inilah kita sampaikan kepada adik-adik kita, kalau adik-adik kita memiliki iman, yang dia pakai teknologi itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan dan memampukan kita untuk mengembangkannya lagi. Dan seluruh pelayan KKR juga menjadi sangat diberkati ketika dapat mengimani kembali seperti firman Tuhan ini dan menyampaikan dengan iman, sehingga teknologi adalah pembantu yang sangat mutakhir yang diciptakan Tuhan untuk menolong kita, bukan merongrong kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayan dan Tuhan Yesus tetap menyertai pelayanan saudara-saudara. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai merenungkan firman ini, kiranya berguna bagi setiap orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.